Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita tentang ujian nasional. Ini adalah ujian nasional tahap 2. Loh, untuk SMP-nya mana ini? Ini untuk SMP ya. SMP ya. Ini kiriman dari Mbak Denti Agustina. Terima kasih Mbak Denti sekali lagi ya. Banyak membantu Pak Ali untuk mendapatkan soal-soal. Soal ini nanti PDF-nya akan saya share di grup geng soal HOTS ya. Linknya ada di bawah PDF-nya. Kemudian ada juga Telegram ya. Terus playlist untuk soal-soal UNBK ya, itu juga ada di bawah. Silakan dicek di kolom deskripsi. Sekarang kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, hitamkan salah satu jawaban ABCD yang paling benar. Oke. Ini adalah kayak soal yang sebelumnya saya bahas masalah suhu. Oke. Suhu di dalam kulkas adalah 14 derajat Celcius pada pukul 10.22. Ya, jadi suhu ini kok bikin garis lurusnya agak susah. Nah, ini enak. Di sini adalah 14 derajat Celcius. 14 ya, ini dalam derajat Celcius. Dalam derajat Celcius pada pukul 10.22. Terjadi pemadaman listrik ya, sehingga suhu di dalam kulkas mengalami kenaikan. Wah, kalau gitu nulisnya 14 jangan di situ. Ya. 14-nya di sini, suhunya naik masalahnya. Nah, di sini 14 ya, di sini dalam derajat Celcius pukul 10.22. Terjadi pemadaman listrik sehingga suhu di dalam kulkas mengalami kenaikan 1 derajat Celcius setiap 8 menit. Ya, perbedaan suhu dalam kulkas pada pukul 12.30. Nah, di sini 12.30 ini suhunya berapa derajat kita cari dulu ya. Perbedaan suhunya saja. Ya, bukan suhunya berapa tapi naiknya berapa pada intinya. Naik berapa. Nah, ini kita kurangkan dulu 12.30 ya. 12.30 dikurangi 10.22 ya. 10.22 di sini 30 dikurangi 22 adalah di sini 0 dikurangi 2 adalah 8. Di sini tinggal 2 dikurangi 2 habis. Oke, 08 ini adalah 2 jam 08 menit. Nah, ini setiap 8 menit ada kenaikan 1 derajat Celcius. Nah, ini ada total berapa menit? 60 ya, 2 jam 60 kali 2 ditambah 8. 60 kali 2 120 ditambah 8 adalah 128. Nah, ada setiap 8 menit ada kenaikan. Berapa kali kenaikan? N sama dengan 128 dibagi 8. Ini adalah banyaknya kenaikan. Nah, ini kita hitung pakai kalkulator. 128 dibagi 8. Kalau kalian jangan pakai kalkulator ya. Bagi 8 sama dengan 16. Jadi N-nya 16. Berarti ada selisih kenaikan ini 16 derajat. Ya, 16 derajat. Jadi kenaikannya ini 16 derajat. Ini yang ditanyakan, bukan hasil akhirnya. Ya, kalau hasil akhirnya ditambah jadi 30 derajat nanti. Ya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah suhu akhir 30 derajat, tapi di sini yang ditanyakan adalah perbedaan suhu atau kenaikannya. Ya, 16 derajat. Sekarang nomor 2. Pak Jono membagi sejumlah uang kepada 3 anaknya. Anak yang pertama mendapat 2/3 bagian. Jadi uangnya ini saya simbolkan U. Ya, anak pertama A1 adalah 1/3 dari uang. Anak kedua mendapat 2/5 dari uang, dan anak ketiga menerima sebesar ini. Jadi anak ketiga ini berapa bagian dari uang dulu ya.
jumlah uang yang Pak Jono bagikan kepada seluruh anaknya, kita uangnya suruh ngitung. Jadi anak ketiga berapa uang? Uang dikurangi 1/3 uang dikurangi 2/5 dari uang. Maka uangnya ada 1. Nah ini jadikan semuanya per 15. 1 itu 15/15. 3 adalah 5/15 dan 2/5 di sini adalah bawah dikalikan 3 atas kalikan 3 6/15. Nah, berarti anak ketiga ini menerima berapa uang? 15 dikurangi 11, 4 uang. 4/15 dari uang. Ya, sama dengan 4 per padahal yang diterima anak ketiga, ya jangan gini dulu ya. Yang ditanya adalah uangnya. Benar ini 11, oke. Nah, kemudian anak ketiga ini mendapat 66.000. Sama dengan 4/15 dari uang. Uangnya ini yang akan kita hitung. 4 dan 66 sama-sama dibagi 2, ini akan menjadi 33. Di sini akan menjadi 2. Maka uangnya akan menjadi 33.000 kali 15 dibagi 2. Ya. Saya biar lebih cepat mengerjakannya, saya pakai kalkulator. Ya. 33.000 ya, kali 15 dibagi 2. 247.500. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 3. Ini saya pindah dulu. Nah, biar lebih enak ngerjakannya ya. Oke. Lampu 1 menyala setiap 6 menit. Lampu 1 menyala setiap 6 menit. Dan lampu 2 ini akan menyala setiap 15 menit. Jika kedua lampu menyala pertama kalinya pada pukul 08.15, kedua lampu akan menyala lagi untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya ya. Ketiga kalinya. Jadi kita mencari FPB-nya. Jadi ini kalau misalnya mau sih bisa juga diurut ya 6, 12, terus di sini 18 seperti itu ya, tapi ini akan lama. Di sini nanti ketemunya 30. Wah, kelamaan kan gitu ya. Jadi kita sebaiknya mencari KPK-nya ya. 6 dan 15. 6 itu adalah 2 kali 3, sedangkan 15 ini adalah 3 kali 5, maka KPK ini akan menjadi, ini berarti 2 kali 3 kali 5. Ya, di sini faktorialnya ya 2 kali 3, ini faktorialnya ya 2 kali 5 misalnya ya. Jadi KPK itu semua faktor dimasukkan, kalau ada yang lebih besar pangkatnya diambil yang lebih besar. Nah, di sini kebetulan pangkatnya semuanya 1, 2 kali 3 kali 5 adalah 30, setiap kelipatan 30 ya. Jadi nanti akan jika menyala untuk ketiga kalinya, untuk pertama kalinya ini, jika kedua lampu menyala untuk pertama kalinya adalah pukul 08.15, ini adalah pertama kalinya ya. Yang pertama, nanti yang kedua adalah pukul 30, di sini waktu sama-sama menunjukkan 30, yang ketiga adalah 60. Jadi 1 jam ya, 1 jam dari yang pertama. Enggak sih, yang pertama ini ya. Jadi sini tambah 1 jam ya. Jadi ini yang pertama kalinya, nanti ada menit ke 30 adalah kedua kalinya, menit ke 60 adalah ketiga kalinya. Maka kedua lampu akan menyala pertama lagi untuk ketiga ya. Jadi ini menyala, ini maksudnya saat ke 0 gitu, anggap saja gitu ya. Ini ke pertama menyala lagi di menit 30, menyala lagi di menit ke 60. Misalnya menyala bareng lagi di menit ke 60. Jadi tinggal nambahi 1 jam ya. 8.15 tambah 60 menit dari 9.15 yang C. Oke. Kita lanjutkan nomor 4. Kita
minggirkan ke sini sedikit. Oke. Jarak kota A dan B pada peta adalah 3,5. Jadi kota A ke B ini jaraknya adalah 3,5. Pada peta berskala 2.500.000 ya. Nugroho dengan mengendarai sepeda motor berangkat pukul 14.40 dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nugroho tiba di kota B pada pukul berapa? Oke. Di sini berarti yang ditanyakan adalah waktu. Dan rumusnya V sama dengan S kali T, maka T sama dengan S dibagi V. Nah, jaraknya berapa? 3,5. Berarti 3,5 dikalikan 2.500.000. Ya. Ini akan sama dengan berapa? 2.500.000 kali 3,5. Di sini saya clear 3,5 dikali 2.500.000. Oke. Ini sama dengan berapa? 8.750.000 sentimeter. Dari senti ke kilometer nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya adalah 87,5 km. Maka waktunya T ini kilometer per jam ya, nanti waktunya juga dalam jam ya. T-nya berarti S ini adalah 87,5 km dibagi V-nya adalah 75 km per jam. 75. Ini satuannya harus sama. Biar cepat saya akan gunakan kalkulator. Ya. Saya clear. Saya pastikan perekaman tidak ada masalah. Oke, no problemo. Oke. Nah, ini biar lebih enak suaranya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Saya pakai kalkulator. 87,5 bagi 75. Oh, ya angkanya ndak enak. Berarti dalam pecahan ini sama-sama bagi 5 aja. 87,5 bagi 5, 87,5 dibagi 5 sama dengan 17,5. Di sini 75 bagi 5. Ya, 75 dibagi 5 sama dengan 15. Ya, 15. Terus ini biar jadi 60, masing-masing saya kalikan 4. Ya. Kalau saya kalikan 4 dapat 60 bawahnya. Ya. 15 kali 4 kan 60, 17,5 ya kali 4 sama dengan 70 per 60 ya jam. Ini kalau jadikan menit berarti 70 menit sama dengan 70 menit. Berarti 1 jam 10 menit ya, 1 jam 10 menit. Ya, lama perjalanan 1 jam 10 menit. Pertama dia berangkatnya adalah jam 14.00. Jadi jam 14.40 ya. Lama perjalanannya adalah 1 jam 10. Kalau kita tambah ya. Di sini ada 0,5 ya, 15.50. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan lagi sekarang nomor 5. Nomor 5. Oke. Sekarang saya akan pakai warna merah. Dalam pembuatan sebuah rumah dapat diselesaikan oleh 24 orang selama 30 hari. Di sini adalah pekerja, di sini adalah waktunya. Waktunya dalam hari. Pekerjanya dalam orang.
24 pekerja selama 30 hari. Oke, karena suatu hal pembuatan rumah tersebut dipercepat 10 hari. Ya, dipercepat 10 hari, jadi diinginkan ya waktunya sekarang tinggal 20 hari. Diinginkan 20 hari, dipercepat 10 hari. Maka tambahan pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pekerjaannya, misalnya saya simpulkan P. Nah, ini berbanding terbalik karena semakin banyak pekerja, waktunya semakin singkat. Bawah bagi atas, P bagi 24 sama dengan atas bagi bawah, sama dengan 30 per 20, ini dicoret nolnya, maka P-nya adalah 24 kali 3 per 2, dicoret dapat 12, berarti 36. Nah, tadi pekerjanya 24. Ya, seharusnya berarti ditambah berapa? 36 dikurangi 24. Berarti di sini adalah 12. Berarti harus ditambah 12 orang. Ya. Ditambah 12 orang. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 6. Ini saya geser dulu. Diketahui banyak kelereng A, ya, banyak kelereng A adalah 4/5 kali banyak kelereng B, ya, dan banyak kelereng A itu adalah setengah dari kelereng C, ya. Jika jumlah kelereng mereka bertiga adalah 370, jadi A tambah B tambah C adalah 340, maka selisih kelereng BC ini sama dengan berapa? Nanti kita lihat mana yang besar B-nya apa C-nya. Ya, ini bisa dinyatakan A dibanding B atau A per B sama dengan 4/5. Ini bisa dinyatakan bahwa A dibanding C adalah 1/2. Jadi A dibanding B adalah 4/5. Kemudian A dibanding C, ya, ini akan sama dengan A-nya adalah 1 dibanding C-nya adalah 2. Ya. Sekarang A kita bandingkan dengan B, kita bandingkan dengan C. Ya. A dibanding B dibanding C, B-nya kurang ke sini. Dibanding B dibanding C, sama dengan yang sama adalah sini, ya, berarti dikalikan silang, 1-nya kali 5, 4-nya kali 2 gitu ya. Jadi ini intinya disamakan, ini dikalikan 4, ya, ini kalikan 4, ini juga dikalikan 4, jadi seolah-olah ini kalikan sini, ini kalikan sini, seolah-olah gitu ya. Intinya ya, 1 ini saya jadikan 4, di kiri jadikan kalikan 4, kanan juga harus kalikan 4, yaitu 8. 4 ini kita jadikan 4, ya tetap apa adanya, tidak dikalikan apa-apa. Di sini berarti tetap apa adanya juga. Nah, sekarang kita lihat B sama C lebih besar C, berarti ini keliru. Harusnya C dikurangi B sama dengan berapa. Nah, cara ngitungnya, ya, jadi perbandingan saja. C dikurangi B dikurangi B dibanding A tambah B tambah C sama dengan C dikurangi B. Perbandingannya C dikurangi B adalah 8 kurangi 5 adalah 3. Ya, dibanding A tambah B tambah C adalah 4 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 8, 17. Ya, 17. Maka ABC adalah berapa tadi? 340 dikalikan silang ke kanan, maka C dikurangi B sama dengan berapa tadi? 340, ya, dikali 3/7, 17 ya. Oke, saya pakai kalkulator. 340, ya, dikali 3 dibagi 17 sama dengan 60. 60. Jadi C dikurangi B adalah 60 ini. Ya. Berarti yang C jawabannya. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita merasionalkan penyebut.
Saya pakai warna merah aja. Merasionalkan penyebut. Nah, ini saya pindah. Oke. Bawah ini biar rasional dikalikan akar 3 plus, akar 13 plus 3, atas juga akar 13 plus 3. Kita memanfaatkan sifat A tambah B, kalau dikalikan A min B akan menjadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi akarnya akan hilang. Ya, berarti 8 dalam kurung akar 13 tambah 3 dibagi akar 13 dikuadratkan adalah 13, 3 dikuadratkan adalah 9. 13 kurangi 9 adalah 4. Ya, ini adalah 4. 4 dengan 8 dicoret, ini tinggal 2. Jadi 2 dalam kurung akar 13 tambah 3. Ya. Nah, 2-nya bisa kita kalikan ke dalam, 2 akar 13 ya ditambah 6. 2 akar 13 tambah 6 yang benar yang B. Kemudian soal berikutnya, soal ini dari tahun ke tahun selalu keluar, sangat typical ini. Oke. 7 akar 63. 63 itu 9 kali 7. Ya. 7 akar 9 kali 7 ditambah 576. Biasanya ada unsur 7-nya ya. Coba 567 dibagi 7. 567 dibagi 7. 81. 81 kali 7. Kenapa bisa nebak? Jelas di sini semuanya akar 7. Ya. Ini juga saya bagi 7 biar kelihatan. 112 bagi 7. Dibagi 7, 16. 16 kali 7. Jelas seperti ini. 9-nya bisa keluar. Jadi 3 kali 7 adalah 21. 21 akar 7 tambah 81-nya bisa keluar jadi 9. Dikurangi 16-nya bisa keluar jadi 8. 8 akar 7. 21 ya segini aja, 9 kurangi 8 dulu aja 1 ya, 1 tambah 2 itu 22 akar 7. Oke. Nah, ini kita menggunakan rumus A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N dikali M. Maka ini nanti dikalikan. Ini akan menjadi 5 pangkat, ini ada minusnya ya. Oh iya, ada minusnya, minus 8/3 dikali 3/4. Jadi ini 3-nya bisa coret, 8-nya dengan 4 bisa coret, dapat 2 sama dengan 5 pangkat min 2 sama dengan 1/5 kuadrat. Ya, 1/25 yang B. Jadi A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Ini rumus yang kita pakai. Kita kerjakan nomor 10 sekarang. Wah, masih ada tempat ya. Ini saya rapikan dulu aja. Nah, gini. Oke. Pedagang menjual sebuah radio. Ya, pedagang menjual sebuah radio dengan harga 420.000. Jadi harga ini, atau saya taruh di sini aja ya. Ini adalah harganya. Ini adalah persentase untung dari harga pembelian. Maka harga pembelian jual sama dengan beli tambah untung, ya kan? Ini pasti beli tambah untung. Jual sama dengan beli tambah persentase untung kali beli. Jadi jual sama dengan 1 tambah persentase untung ya dikali beli. Ya. Dia menjual dengan harga ini, harga jual, berarti harga jual, atau hanya saya ganti J ya. Di sini terlalu J. Harga pembelian yang ditanya. Di sini adalah 420.000 sama dengan 1 tambah 20% itu 0,2. Berarti 1 tambah 0,2 adalah 1,2 dikali beli. Maka belinya adalah 420.000 dibagi 1,2. Saya pakai kalkulator biar cepat.
420 dibagi 1,2. Ribunya tadi belum ya. 350.000. Oke, sekarang nomor 11. Saya sedang merintis usaha ternak ayam potong. Oke. Saya sedang merintis usaha ternak ayam potong. Untuk menambah modal usahanya, saya meminjam uang di bank syariah sebesar, ini adalah pinjaman. Ya, ini adalah pinjamannya. Dengan margin suku bunga 9% per tahun. Ini adalah persentase bunganya. Nah, pinjaman itu dikembalikan dengan cara diangsur setiap bulan selama 2 tahun. Berarti ada 24 bulan. Ya, besar angsuran yang harus disetor ke bank setiap bulan oleh saya adalah berapa? Oke. Total pinjaman adalah pinjaman tambah bunga. Ya, jadi total pinjaman karena di sini pinjamnya adalah 24 bulan, maka pinjaman tambah 24 bulan, 24 bagi 12, tahun kan 12 bulan ya. Kemudian dikali persentase bulannya, ini adalah 9%, 9/100 ya, dikali pinjamannya berapa. Ya, pinjamannya adalah yang jelas 30 juta. Ya. Total pinjaman 30 juta ditambah ini yang bisa dicoret-coret aja. Yang jelas pinjamannya ini adalah 30 juta ya. Jadi ini saya coret sekalian. 24 bagi 12 itu 2 ya. 2 kali 9 ya dibagi 100 kali pinjamannya berapa ini? 30 juta. Ya, di sini nolnya saya coret 2, ya, di 30-nya, ini. Jadi ini berarti tambah berapa? Kita kalikan 2 dikali 9, ya, dikali 300.000, dikali 3 dulu aja. 2 kali 9 kali 3 sama dengan 54. Ya, 54. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Di sini 5.040.000. Ya. Jadi 30 kalau ditambah 35.400.000. Jadi total pinjaman adalah 35 juta. Maaf, 35.400.000. Ini adalah total pinjaman. Nah, cicilan ini nanti total pinjaman dibagi lamanya menyicil 24. Ya. 354 dibagi 24. 354-nya masih ada. Loh, enggak ada sudah. Clear aja. 354 ya. Dibagi 24 sama dengan 14,75. Jadi 1475.000 ya. Di sini kasih 0, 1.475. Berarti yang B. Kita lanjutkan sekarang nomor 12. Oke. Nah, ini saya geser sedikit ke sini. Kelihatannya nggak terlalu susah, ini dari aritmatika. Saya akan gunakan warna merah. Di dalam sebuah ruangan pertemuan ditata 20 baris kursi ya. Jadi N-nya adalah 20 ya. Sedemikian rupa sehingga banyak kursi mulai baris depan ke belakang selalu bertambah secara tetap. Jika banyak kursi pada baris kelima U5 ini adalah 20, baris ke-12 U12 ini adalah 34 ya, maka banyak kursi yang ditata dalam ruangan adalah SN yang ditanya. SN adalah N per 2 dalam kurung 2A tambah N-1 B. Yang jadi masalah A dan B nya belum kita ketahui, jadi
U12 adalah A ditambah UN adalah A tambah N-1 dari B. Maka di sini akan menjadi A ditambah 11B, ini adalah 34, dan ini nanti U5 adalah A tambah 4B sama dengan 20. Kemudian kita eliminasi sehingga dapatkan A-nya habis, dapatkan B-nya ya. 11 kurangi 4 adalah 7, 7B sama dengan 14 ini ya, berarti B-nya sama dengan 2. B-nya 2, A-nya bisa kita dapatkan dari sini misalnya. Jadi A ditambah 8 sama dengan 20, maka A-nya sama dengan 12. Oke. A dan B-nya sudah, kita tinggal menghitung SN-nya. SN kita hitung pakai biru. Misalnya di sini berarti S dari 20. 20 adalah 20 dibagi 2 dikali 2A, A-nya adalah 12, berarti 24 ya, karena dikali 2, tambah N-1, 19 kali B-nya adalah 2, 19 kali 2, berarti ya, dari pandangan teliti ya, 19 kali 2, 38 ya, 38, nanti 34 tambah 24, tambah 24, tambah 24 sama dengan 62. Ini adalah 62. Jadi ini adalah 10 ya. 62 kali 10 adalah 620. 620 kursi. Perhatikan gambar berikut ya. Jika pola konfigurasi di atas diteruskan, maka banyak susunan segi 6 pada pola ke-50, di sini 2 ya. Saya tulis agak ke atas saja. Di sini pertama 2. 2 ini 1 2 3 4 5, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini adalah 9. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 9 ya, sampai sini 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya, 14. Ini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus SN. Bisa menggunakan rumus SN ya, dengan susunan ke-50. Biar kita memudahkan, ini pura-pura kita kasih 1 di sini ya, untuk akal-akalan. Ya, kalau kita kasih 1, di sini adalah 1 ya, maka yang kita cari adalah S ke-50. Jadi S ke-51, S51 nanti. Ya. Nah, kenapa dimudah? Ini kan 1. Ini 1. Ini adalah ini dimulai dari 2 ya. 2 tambah 3 ya. Saya berharap ada gininya. Nah, di sini tidak ada, berarti memang polanya nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa. Misalnya ini tadi, misalnya di sini tadi 3 baru bisa. Ya, kita akan gunakan ini aja. Kalau gitu rumus lain. Ya. 2 ke 5 ini adalah tambah 3, 5 ke 9 adalah tambah 4, 9 ke 14 adalah tambah 5. Kita ini agak panjang ya rumusnya. Jadi ini saya rapikan dulu. Oke. Sukunya ke 50 nanti yang tanyakan. Oke. Taruh di situ aja, Mas. Ya. Oke, tutup lawangannya. Tentunya. Oke. Di sini 3, 4, 5 ya. Kemudian di sini 3 ke 4 ini bedanya adalah 1. Ini bedanya adalah 1. 4 ke 5 bedanya juga 1 dan seterusnya. Tapi ini sampai pola ke 50. Maka kalau cuman pola ke 6 gitu aja atau ke 5 kita bisa meneruskan perhitungan, dihitung manual. Kalau ke 50 harus pakai rumus. Rumusnya nanti UN ya. UN itu adalah dimulai dari A dibagi A-nya itu apa? Saya pakai warna coklat atau hijau. Nah, ini adalah A-nya. Di sini adalah A, ya A-nya berarti 2. Ini adalah B, ya di sini B, di sini adalah C. Di sini ada C-nya. Jadi UN nanti rumusnya ya
Saya kasih batas hijau. Oke, saya kasih terlanjur tulis merah ya. UN adalah A pangkat 0 faktorial. Ditambah, jadi ini adalah N min 1 dikali B ya, dibagi 1 faktorial. Ya, ditambah di sini N min 1, N min 2 dikali C per 2 faktorial. Ya, 2 faktorial itu apa? Misalnya di sini saya punya 4 faktorial, ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Misalnya saya punya 3 kali faktorial, ya 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial 5 kali 4 kali 2 sampai 1. Ya. Ya. Saya khawatir saya ada di sini khawatir saja, siapa tahu ada rumus saya yang kurang presisi ya. Saya cek di sini. Ini namanya deret aritmatika bertingkat. Rumus deret aritmatika bertingkat. Deret aritmatika bertingkat. Saya cek gambar, pasti sudah banyak yang bikin rumus seperti ini, rumus umum lah ini ya. Jadi UN sama dengan A 0 faktorial N min 1 N min 1 N min 2. Sudah benar ya? Oke. Saya ingin memastikan saja. Kadang-kadang itu saya lupa rumusnya. Ya, 0 faktorial itu 1. Ya, jadi A di sini adalah 2. Ya, 2 ya dibagi 1 ya. Di sini N min 1 ya, N-nya di sini U berapa? U50 kan? U50. Berarti 50 kurang 1 49. Dikali B, bedanya B-nya adalah 3 ya. B-nya adalah 3 dibagi 1 faktorial ya 1 juga. Ya. Ditambah di sini 50 kurang 1 adalah 49, 50 kurang 2 adalah 48. Dikalikan C, C-nya adalah 1. 1 dibagi 2 faktorial yaitu 2. 2 dengan 48 bisa kita coret tinggal 24. Ya, kita kalikan di sini 2 ditambah 49 kali 3. Sekarang 49 dikalikan 3 ya. Ini sama dengan 147. 147 ditambah 49 kali 24. Ya. Clear, 49 kali 24 ini sama dengan 1176. 1176. Nah, ini kalau dijumlahkan ya, ditambah 147 ditambah lagi 1176. Satunya kebanyakan ya. Ditambah 147 tambah 2, maaf. 147 ditambah 2 sama dengan 1325. 1325. 1325 yang C berarti. Oke. Kita lanjutkan lagi nomor 14. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang benar. Ya, kita akan teliti satu persatu. Mana yang benar? Oke. Biar lebih enak ini saya naikkan dulu ke atas. Nah, untuk pernyataan yang pertama, ya, apakah ini benar? Kita analisa. Nah, ini salah ya. Ini kalau dikuadratkan akan menjadi 4x kuadrat. Ini dikalikan 2 dikalikan ini. Berarti 4 dikalikan 5 adalah 20. Minus 20x tambah 25. Yang benar seperti ini, bukan seperti ini ya. Jadi ini jelas salah. Nah, kalau ini benar, ini adalah sekawan. Ya, kita mengikuti rumus A tambah B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini benar. Ya, jadi akar dari ini adalah 3 min 4 ya. Ini diakarkan adalah 4, ini diakarkan adalah 3x ya. 3 min 4, 3 plus 4 ini benar. 2 benar. Kalau yang ini oke, ini kalau saya kalikan ke dalam, ini akan menjadi 5x kuadrat, ini dikalikan ke dalam sini adalah 5 kali 15 adalah 45. Kok 45? 5 kali 5 25. 5 nyimpen 2 75 ya. 75 XY. Bener apa enggak? Salah.
Ya. Di sini salah. Yang terakhir di sini kiri kali kiri harus sama dengan yang kiri. 2x kali 2x adalah 2x kuadrat, benar. Kanan yang kanan harus sama dengan yang kanan. Min 3 kali 5 adalah min 15, ini benar. Terus tengah kali tengah adalah min 3x ditambah luar kali luar. Ya, 2x kali 5 adalah plus 10. Ya, 10x kalau ditambah ini akan menjadi 7x. 7x, ini benar. Berarti ini benar, yang benar adalah 2 dan 4. 2 dan 4 adalah option yang D. Sekarang kita akan kerjakan soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah nomor 15. Mila akan bersilaturahmi ke rumah Nisa, sementara dia belum tahu alamat rumahnya. Ketika Mila minta alamat rumah Nisa, dia hanya dikirimi denah seperti tampak pada gambar di samping, dengan keterangan bahwa rumahnya ada di Jalan Imam Bonjol, ya, dan di sudut sebuah gang, ya, yang posisinya dalam berseberangan dengan Balai RT. Ya, dengan informasi tersebut, jika Anda sebagai Mila, rumah nomor berapakah yang akan Anda tuju? Ya, oke. Nisa dikirimi denah seperti pada gambar di samping dengan keterangan bahwa rumahnya berada di Jalan Imam Bonjol. Kita cari Jalan Imam Bonjol. Berarti di sepanjang jalan ini. Ya, di Jalan Imam Bonjol, di sepanjang jalan ini. Oke. Kemudian saya akan gunakan tinta lain, tinta hijau, ya, di sebuah gang yang posisinya dalam berseberangan dengan Balai RT. Balai RT mana? Ini adalah Balai RT. Ini Balai RT, dalam berseberangan berarti di dalam dan berseberangan berarti di sini. Ya, berseberangan dan di dalam. Di sini. Ya. Dia berada di dalam, berarti dalam itu sama-sama di sini ya. Ini dalam, kalau sini dengan sini luar namanya ya. Kalau dalam, kalau berseberangan menyeberangi Jalan Imam Bonjol. Ya, dalam berseberangan. Berarti yang nomor 14 ini. Oke. Nomor 14. Oke. Kita akan lanjutkan, perhatikan gambar berikut. Wah, ini ada cacat soalnya kelihatannya, kok enggak ada tanda-tandanya. Ya. Atau mungkin di sini, oh ada kalau gitu. Jika diketahui sudut CAB adalah 2x plus 16. CAB, berarti sudut ini ada ya, 2x plus 16. 2x plus 16, saya kira enggak ada. Memang belum diberikan. Kemudian sudut ACB adalah sudut yang sini, adalah 3x plus 19. 3x plus 19. Besar sudut CBD di sini, sudut yang coklat ini, di sini adalah 110. Ya, besar sudut ACB, ya, ACB yang ditanyakan adalah yang biru, ya. Sudut yang biru ini berapa? Oke. Kalau ini 110, ya, berarti sudut ini dengan mudah bisa kita hitung, ya. Sudut ini adalah sudut berpelurus. Berarti sudut ungu adalah 180 dikurangi 110, yaitu 70. Berarti di sini 70. Dan ketiga sudut ini kalau ditambah harus 180. Ya, berarti 3x plus 19 ditambah 2x plus 16 ditambah 70 ini harus sama dengan 180. Ya. Kemudian 3x tambah 2x adalah 5x. 5x ditambah berapa ini? Kita tambahkan dulu. 19 ditambah 16 ditambah 70 ya. Ditambah 70. 19 tambah 16 tambah 70 sama dengan 105 sama dengan 180, maka 5x sama dengan 180 dikurangi 105, 180 ya adalah 75,
maka X-nya adalah 75 bagi 5. Ya, 75 dibagi 5 sama dengan 15. Ya, dan itu baru X-nya ketemu 15. Yang ditanya adalah yang biru. Ya, yang biru ini ya ACB ya, yang tanya ACB adalah 3 dikali 15 ditambah 19. Ini adalah 45 ditambah 19, 5 ditambah 9 ya. Ini adalah 14, 4 nyimpen 1, 4 tambah 1 4 tambah 1 5. 54. Wow. Apa salah saya? 4 tambah 1 5 tambah 1 6 ya. 6 64. 64 berarti yang B. Sekarang nomor 17, himpunan penyelesaian dengan E adalah bilangan bulat. Nah, untuk menyelesaikan ini maka semua ruas saya kalikan 4. Kalau ini saya kalikan 4 tinggal 7x dikurangi 2 lebih kecil sama dengan ini semua dikalikan 4 ya. Semua dikalikan 4, di sini juga dikalikan 4. Oke. Jadi ini kalikan 4 adalah 12x, 12 kali 4 adalah 48. Kemudian X-nya akan saya pindah ke sini ya, pindah yang besar aja. 12 dikurangi 7 ini adalah 5, berarti 5x. Sekarang min 2 di min 48 adalah min 50. Min 50 berarti semua dibagi 5, min 10 lebih kecil atau sama dengan X, atau X ini lebih besar sama dengan min 10. Jadi mulai min 10 ke atas yang C ya, mulai min 10 ke atas, X-nya lebih besar atau sama dengan min 10. Ada sama dengannya berarti 10-nya ikut. Nomor 18, perhatikan diagram panah berikut, relasi himpunan P ke Q, relasi dari P ke Q ya, dari P menuju ke Q. Jadi 1 menuju 1, 1 menuju 3, 1 menuju 4, 1 menuju 6. Kelihatannya kelipatan ya, 1 kelipatan 1, 1 kelipatan 3, 1 kelipatan 4, 1 kelipatan 6, 2 kelipatan 4 dan 2 kelipatan 6, 3 kelipatan 3 dan kelipatan 6, 4 kelipatan 4, jadi kelipatan dari ya. Jadi kelipatan dari. Oke, akan saya lanjutkan kelipatan dari. Sekarang nomor 19. Kelipatan dari. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan nomor berikutnya. Oke. Di sini diketahui fungsi f(x) adalah 2x min 1. Ini sama dengan ini nilai f3. Nah, cara mengerjakannya sekarang. Jadi ini kita paksa nilainya 3. Agar ini bernilai 3, apa yang harus kita lakukan? Ya. Berarti 2x min 1 ini harus sama dengan 3. Maka 2x itu harus sama dengan 4 dan x harus sama dengan 2. Nah, saat x dimasukkan 2 di sini nanti menjadi apa? Menjadi 6 dikalikan 2 tambah 11. Maka ini akan menjadi 12 tambah 11, ini akan menjadi 23. Dan jawabannya adalah yang A. Nomor 20. Perhatikan persamaan garis lurus berikut. Pasangan garis lurus tersebut yang saling tegak lurus. Ya, saling tegak lurus berarti M1 dikalikan M2 sama dengan min 1. Ini adalah syaratnya. Ya, kita akan mencari gradiennya masing-masing. Yang nomor 1, ya, ini gradiennya berapa? Kita modifikasi dulu. 2Y ini sama dengan 9x min 7, semua dibagi 2, maka Y sama dengan 9 per 2 X min 7 per 2. Jadi gradien yang pertama ini adalah ini ya, di depannya X. Rumusnya Y sama dengan M X plus C. Sesuatu di depannya X itu adalah gradien. Jadi gradien yang biru ini adalah 9 per 2. Kita akan mencari gradien garis lain. Yang pertama sudah ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua akan saya pakai merah. Ya.
Untuk gradien yang kedua saya cari di sini, yang kedua pakai merah. Oke. Garis ini juga akan saya modifikasi. Y sama dengan 3X plus 6. Maka gradiennya adalah 3. Di sini M yang merah, M sama dengan 3. Kemudian garis berikutnya akan saya pakai ungu. Ungu ini adalah yang ketiga. Yang ketiga di sini 6Y ini sama dengan min 2X plus 7. Semua saya bagi 2. Saya bagi 6. Min 2 per 6X tambah 7 per 6. Ini adalah gradiennya, maka M adalah min 2 per 6 atau min, jangan di sini. Nanti untuk ngerjakannya habis tempatnya. Di sini aja. M sama dengan min 2 per 6 atau M ini sama dengan min 1 per 3. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi kedua garis ini adalah saling tegak lurus. Karena di sini saya kasihkan M1, di sini saya kasihkan M2, maka saat M1 saya kalikan M2 ini akan menjadi 3, saya kalikan dengan minus 1 per 3, ini akan sama dengan min 1. Ini adalah bukti kalau garis 3 dan garis 2 ini adalah tegak lurus. Jadi 2 dan 3 tegak lurus. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 21. Nomor 21 akan saya kerjakan pakai warna merah. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis G adalah persamaan garis G. Ya. Di sini garis G adalah sejajar dengan garis H, sejajar. Jadi gradien garis H akan kita cari dulu. Ya. Gradien garis H adalah delta MH. Jadi gradien dari garis H sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya adalah ini. Ini adalah delta Y, ini adalah delta X. Ini delta X. Ya. Nah, dalam gradien kalau garisnya ke sana ini positif. Tapi kalau garisnya ke sana gradiennya adalah negatif. Dan ini garisnya ke sana ya, jadi negatif. Berarti nanti akan minus. Delta Y-nya berapa? 4. Delta X-nya adalah 2. 4 bagi 2 adalah 2, jadi min 2 gradiennya. Nah, kemudian persamaan garis G. Garis G ini memotong sumbu Y di titik mana? Nah, ini yang harus kita cari. Nah, untuk tahu ya garis G kita harus tahu garis H dulu. Ya, garis ini dulu. H kan sudah tahu ya, ini H saya tandai pakai warna hijau gitu aja, H hijau, G itu merah ya. Nanti ini saya akan pakai biru, garis yang belum ada FGI, ini adalah garis I. Garis I biru, saya ingin tahu di sini titiknya berapa. Dari garis I, wah tetap tidak bisa ini. Ini 2, kita bisa pakai kesebangunan. Masih ada cara ya, kita kesebangunan. Jadi kedua garis ini karena ini tegak lurus, kesebangunan akan saya gambar ulang. Ya, akan saya gambar ulang. Seperti ini, ya seperti ini. Oke, ini adalah ini tegak lurus ya, tegak lurus seperti ini. Oke, jadi saya salah gambarnya, makanya kelihatan keliru. Nah, di sini gini, oke. Jadi garisnya seperti ini. Misalnya di sini, ini jelas tegak lurus di sini dan ini tegak lurus di sini. Oke. Misalnya ini adalah titik, ini silang, ya. Ini 90 derajat ya. Ini adalah 90 derajat. Karena ini 90 derajat, titik tambah silang itu harus 90 karena ini 90.
Ya karena ini silang, ini berarti titik. Karena ini titik berarti ini silang. Ya, kalau kita sepadankan, ya, di sini adalah misalnya kita kasih nama A, saya kasih nama pakai hitam saja biar kelihatan. Ini adalah A, B, C, D, E. Maka di sini akan menjadi A, di sini B, ya, di sini adalah C. Di sini kan 90 derajat, di sini adalah silang, di sini titik. Ya, di sini panjangnya 4, di sini panjangnya 2. Paham ya? Kemudian untuk segitiga yang satunya yang lebih kecil, di sini adalah siku-siku, di sini titik, di sini silang. Maka silang bertepatan dengan titik C, ya, ini siku-siku di D dan ini adalah E. Ya. Sehingga karena ini dua, ini sebangun dan panjang salah satunya adalah yang sama, ini panjang apa dari sini? Panjang garis miringnya ini adalah sebanding ya. Di sini garis miring yang bisa kita ketahui. Ini duanya yang enggak bisa. Garis miring ini di sini 2, di sini kita enggak tahu. Ya. Nah, ini perlu kita dipakai ini aja. Ini segitiga ini aja. Segitiga ini dan ini. Ini lebih mudah. Oke. Saya salah mengambil segitiga, ya. Jadi akan saya anulir sedikit. Jadi segitiga yang saya ambil kurang pas. Ya, segitiga yang saya ambil kurang pas. Jadi ini akan saya hapus sedikit. Ada garis lain yang lebih mudah ternyata. Ya, saya menemukan bahwa di sini saya pakai coklat aja. Ya, saya menemukan lebih mudah saya pakai ini. Lebih mudah yang tadi. Ini sama-sama duanya ya. Karena ini titik, ini silang, pasti ini titik. Siku-sikunya ada di sini, pasti ini yang silang. Jadi kalau ini saya gambar, taruh di sini. Ya, penamaannya tetap ya. Di sini adalah A, B, C, di sini D, ya, siku-sikunya di A. Di sini adalah A, berarti silangnya ada di sini, berarti di D, dan ini adalah C. Ya, di sini C, ini adalah titik. Ya. Kemudian di sini yang jelas antara siku-siku dan titik itu adalah 2. Ya, 2 kan? Antara siku-siku dan titik adalah 2. Ya, karena ini 4, ini 2, ini pasti 1. Ya, jadi AD adalah 1. Jadi di sini 1. Ya. Karena di sisi 1, maka titik ini dapat kita ketahui bahwa di situ adalah 0, min 1. Secara sumbu X 0, secara sumbu Y adalah min 1. Oke. Kemudian ya, kita bisa mencari persamaan garis G. Garis G itu sejajar dengan garis H. MH adalah 2 ini. Ya, di sini tadi yang saya kasih tanda hijau H, ini adalah gradien punya H, berarti gradien punya G juga ini. Ya, dan G melalui titik 0,1. Kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Maka Y min Y1-nya, ya, Y1-nya adalah min 1, berarti plus 1 sama dengan M-nya di sini adalah min 2, ya, dalam kurung X min X1-nya adalah 0. Jadi Y plus 1 sama dengan min 2X. Atau kalau kita pindah ke sini, Y plus 2X plus 1 sama dengan 0. Y plus 2X plus 1 sama dengan 0. Ya, ketemu jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 22 sekarang. Nomor 22.
Ini kita geser sedikit ke sini. Oke. Diketahui himpunan semesta S, ya, diketahui himpunan semesta S, himpunan A dan himpunan B, ya. Di sini NS-nya adalah 25. Jadi ini kita akan gambar saja. Lebih gamblang kalau kita gunakan diagram Venn. Jadi NS-nya ini 25. Ya, kemudian NA-nya 12. Ya, di sini A, di sini B. Ya, ini adalah A, di sini B, NA-nya ini 12. Ya. NB-nya 11, NB-nya adalah 11, NA union B komplement adalah 6. Apa itu A union B komplement? Jadi akan saya gambarkan A union B itu seperti apa. A union B adalah di sini. Ini adalah A union B. Ya. A union B di sini. Ini adalah A union B. Lah A union B komplement, ya. A union B komplement adalah selain A union B, berarti yang di luar. Yang di luar. Ya. Berarti yang di luar di sini adalah 6. Paham ya? Kemudian di sini nanti, ya, kita akan gunakan warna merah lagi. Di sini kita misalkan A dikurangi B itu apa? Ya, di sini saya anukan A dikurangi B itu ini. Nah, ini adalah A dikurangi B, ini yang ditanyakan. A dikurangi B. Untuk itu kita akan mencari X. Ya, yang ditanyakan adalah 12 min X ini. Ya, ini adalah 11 min X. Jadi kalau kita tambahkan, ya, 12 min X ditambah X ditambah 11 min X ditambah 6 ini harus sama dengan 25. Ya, karena NS-nya 25. Kemudian ini X-nya habis. 12 tambah 11 adalah 12 ditambah 11 ditambah 6. Berarti saya pakai kalkulator aja ya, biar teliti. Saya itu ngitung-ngitung kayak gini biasanya nggak teliti. 12 tambah 11, kemudian tambah 6, ini sama dengan 29. Berarti 29 min X sama dengan 25. Maka X sama dengan 29 kurangi 25 yaitu 4. X-nya 4. Yang ditanya adalah daerah yang sini. Ya. Yang ditanya adalah daerah yang sini. Berarti daerah yang sini adalah 12 kurangi X. 12 kurangi 4 yaitu 8. Ya. Jawabannya adalah 8 yang B. Kita akan melanjutkan nomor 23. Nomor 23. Oke. Nomor 23. Diketahui M adalah X kurang dari 12 dan X bilangan prima. Jadi himpunan dari M ini adalah bilangan prima yang kurang dari 12, yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan itu aja. Kurang dari 12 ya. Bilangan prima yang kurang dari 12. Banyaknya himpunan bilangan N yang mempunyai 3 anggota. Di sini anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya sama dengan 5. Kita membuat segitiga Pascal sampai 5. Ya, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 itu 1 tambah 1. 1, 3, 3, 1. 3 itu 1 tambah 2 ya. Terus 1, 4, 3 tambah 3 adalah 6, 3 tambah 1 adalah 4, terus 1, sampai 5. 1, 5, 4 tambah 6 adalah 10, 6 tambah 4 adalah 10, terus 5, 1. Nah, jawabannya di sini adalah yang 0 anggota, di sini adalah yang 1 anggota, di sini yang 2 anggota, dan ini adalah yang 3 anggota. Jadi yang 3 anggota adalah 10. Ya. Jadi yang C. Kita kerjakan nomor 24. Nomor 24.
Harga sepasang sepatu adalah 4 kali harga sepasang sandal. Ya, sepatu dalam hari ini sepatu saya simpulkan P, ya. P ini adalah 4 kali S. Ya, harga 4 sepatu sama dengan 4 kali sandal. Jangan SS kayak angka 5 D gitu, sandal gitu ya. Jadi sandal saya simpulkan D. Dini membeli 2 pasang sepatu, 2 patu, tambah 3 pasang sandal, tambah 3 dal, ya, dengan harga 330.000. Ya, jika Sari ingin membeli sepasang sepatu, ya, 1P, 1P, dan 3 pasang sandal, 3D, jenis yang sama, harganya ini berapa, ini yang ditanyakan. Jadi kita harus tahu P dan D-nya dulu. P adalah 4D, maka 2 kali 4D ditambah 3D sama dengan 330.000. Maka di sini 8D tambah 3D, ya. Jadi 8D, 8 itu 2 kali 4 ya. 8 tambah 3 adalah 11, 11D adalah 330.000. Maka sandalnya adalah 30.000. 33 bagi 11 adalah 3. Sandalnya adalah 30.000. Sedangkan patunya adalah 4D. Ya, 4 kali 30.000 sama dengan 120.000. Nah, kalau ingin beli satu sepatu, ya, 1P tambah 3D adalah 120.000. Nolnya kurang ya, 120.000-nya kurang sip ya, 120.000 ditambah 3 kali 30.000, 90.000 ya, 1000, terus 90 ini 0, 12 tambah 9 itu adalah 21 ya, 210.000. Berarti yang C. Sekarang nomor 25. Nomor 25. Nomor 25. Sebuah segitiga mempunyai sisi-sisinya adalah 5, 7. Ya, sebuah segitiga mempunyai panjang sisi-sisinya adalah 5 dan 7. Sisi ketiga yang mungkin dari segitiga tersebut, segitiga ya, sisi-sisinya 5 dan 7. Misalnya 14, 5, 7 mungkin apa enggak? Yang jelas yang mungkin sepanjang-panjang paling panjang ini harus lebih pendek daripada 5 tambah 7. Ya, harus lebih kecil, yang paling panjang ya, maksimum gitu aja ya, maksimum akan bentuk jika maksimum ini harus lebih kecil dari 5 tambah 7 ya, agar bisa menjadi segitiga. Jadi kalau ada segitiga seperti ini ya, segitiga seperti ini, maksimum panjang ketiga ini harus nggak boleh lebih panjang dari kedua pulpen ini. Kalau panjangnya segini nggak akan bentuk segitiga ya, maksimum harus lebih kecil, minimum ya sekecil-kecilnya bentuk segitiga harus lebih besar, minimum ini harus lebih besar daripada 7 dikurangi 5. Jadi rentangnya itu harus, ini 5 tambah 7 itu berapa? 5 tambah 7, jadi ini misalnya panjang sisinya adalah X, ya X itu harus lebih besar dari 2, dan X itu harus lebih kecil daripada 5 tambah 7 adalah 12 ya. Nah, sisi ketiga yang mungkin ya, kalau diisi 14 jelas nggak mungkin, 13 nggak mungkin, 12 pas jadi garis lurus nanti bukan segitiga ya, nggak mungkin juga, jadi yang paling mungkin adalah 10. Oke.
Kita akan lanjutkan nomor 26. Nomor 26. Seorang petugas PLN ya membetulkan jaringan kabel listrik yang putus. Ya, seorang petugas PLN membetulkan jaringan kabel listrik yang putus. Dia memanjat tangga yang bersandar pada tiang listrik. Soal ini sebenarnya gampang. Yang susah itu apa? Gambar tiang listriknya. Nanti kalau kependekan dikira tiang jemuran. Kayak gini dikira anten. Lah repot kan gambar tiang listrik itu. Tiang listrik itu harus gini. Seperti ini. Seorang petugas PLN membetulkan jaringan kabel listrik yang putus. Dia memanjat tangga yang bersandar pada tiang listrik. Ujung atas tangga berada pada puncak tiang listrik sejauh ujung atas tangga berada di bawah puncak tiang listrik sejauh 1 meter. Misalnya tangganya adalah merah. Jadi ini ya harus jaraknya 1 meter dari puncak, 1 meter. Ya. Jika panjang tangga adalah 6,5 meter, 6,5 meter dan jarak pangkal tangga di sini dengan bawah tiang listrik adalah 2,5, di sini adalah 2,5 meter, maka tinggi tiang listriknya adalah berapa? Nah, ini kita hitung dulu T-nya di sini. Di sini T-nya kita hitung ya, di sini 2,5, ini 6,5. Biar enak ya, ini perbandingannya kita cari dulu. Ini kalau kita kalikan 2 ya, angkanya biar enak. Ini menjadi berapa ini? Kalau dikalikan 2 ya, 6,5 ya dikali 2 itu kan sama dengan 13 ya, 13. Nah, kalau 2,5 di sini dikalikan 2 adalah 5. Nah, kita punya triple Pitagoras. Ya, triple Pitagoras itu 13 ya, di sini 5, di sini pasti 12. Kalau ini 6,5, ini 25, ini pasti di sini separuhnya yaitu 6. Panjangnya ini 6. Jadi tinggi tiang listrik ya atau H sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7 meter. Ya, di sini jawabannya berarti yang D. Sekarang nomor 27. Nomor 27, perhatikan titik P dan Q pada pusat lingkaran. Di sini ada lingkaran. Ya, ada titik P dan Q. Perhatikan gambar berikut, P dan Q ya adalah titik pusat lingkaran. Jadi ini pusat. Artinya apa? Ini adalah panjang jari-jari atau R-nya. Ya. Titik pusat lingkaran, daerah yang diarsir membentuk persegi ya, jika luas daerah seluruh bangun adalah 80 cm, maka luas daerah arsiran berapa? Jadi luas seluruh bangun adalah 80, artinya kalau ini saya bagi 2. Ya, saya bagi 2. Nah, luas dari separuh bangun ini adalah ya. Ini adalah 40. Ya, luas separuh bangun adalah 40. Jadi kita bermain di separuhnya saja. Ya, 40. 40 ini berarti 40 ini adalah luas dari segitiga. Ya, luas dari segitiga siku-siku. Ya. Luas dari segitiga siku-siku ya, ini adalah 90 derajat karena ini adalah persegi ya, ditambah 3/4 dari luas lingkaran ya. Ya, pada intinya kita akan mencari jari-jarinya ya. Kalau ada seperti ini ya, segitiga di sini R, di sini R, maka luas dari segitiga yang separuh segitiga ini yaitu
L sama dengan setengah dikali R atau sama dengan setengah R kuadrat. Ya, jadi luas segitiganya adalah setengah dari R kuadrat ditambah 3/4 dari luas lingkaran. Ya, jadi 3/4 dari luas lingkaran ini adalah 3/4 dikali ya pi R kuadrat. Ya, jadi di sini adalah 3/4 pi R kuadrat, pi R kuadrat. Maka luas daerah arsiran yang ditanya adalah luas daerah arsiran. Jadi nanti ini luas segitiganya ini. Nah, terpaksa kita nyari R-nya dulu. Oke, kita luas daerah arsiran adalah R kuadrat. Yang dicari adalah R kuadrat. Ya, yang dicari adalah R kuadrat. Ya, jadi di sini ini sama dengan 40. Daerah arsiran adalah R kuadrat. Ya, kita mencari R kuadratnya. Maka di sini 40 sama dengan setengah dari R kuadrat ditambah, nah ini kabar buruknya, di sini harus ada pi-nya. Kalau kita pakai 3,14 jadinya harus koma kelihatannya ini. Ya, tapi enggak apa-apa ya. Pendekatannya aja, 40 adalah 0,5 dari R kuadrat ditambah di sini 3/4 dikali R kuadrat. Jadi 3/4 atau gini aja. Saya clear dulu, 3 kali 3,14 ya, 3 kali 3,14 bagi 4 sama dengan kebanyakan ya. 3 kali 3,14 ya dibagi 4 sama dengan 2,355 ya R kuadrat. 2,355 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ini akan sama dengan 2,855 R kuadrat. Oke. Nah, berarti R kuadratnya adalah 40 ya dibagi 2,855. Ya, angkanya pendekatan ya. 40 ya dibagi 2,855. 14 ada. Atau mungkin mudah juga, boleh juga ini pakai 22/7 aja. Pakai 22/7. Jadi nanti akan tepat kelihatannya 14 ya. Jadi alternatif kedua ya. Ini masukkan saja 22/7. 22/7. Jadi angkanya memang agak ruwet nanti. Pecahnya agak besar tapi dapatnya 14 nanti lebih pas ya. Enggak koma. Saya akan lanjutkan nomor 28. Sebuah taman bermain berbentuk persegi panjang. Jadi di sini persegi panjang seperti ini. Ya, sebuah taman bermain berbentuk persegi panjang berukuran 25 kali 30. Di sini 30, di sini 25. Ya, atau saya taruh di dalam aja. 30 kali 25. 30 di sini 25. Oke. Di sekeliling lahan ditanami pohon cemara dengan jarak antar pohon 2 meter. Ya, di sini jarak antar pohon 2 meter. Ya. Di sini 2 meter. Biaya penanaman setiap pohon sebesar 250.000. Ini adalah biaya. Besar biaya keseluruhan ternyata tidak sesuai yang saya bayangkan.
Ya, jadi keliling dihitung dulu. Keliling ada 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 25 tambah 30 sama dengan 2 kali 25 tambah 30 ini 55. Ya, 55 berarti 110. Ya, sama dengan keliling sama dengan 110. Biaya adalah 250.000 kali 110. Saya pakai kalkulator aja. 250.000 dikali 110. Ya, sama dengan 27.500. Ya, 27.500.000. Nah, ini ya. Berarti 2.500.000. Wow, kok enggak ada? Oh my god, belum saya bagi 2, banyaknya pohonnya. Nah, ini saya melakukan kesalahan. Kelilingnya 210, banyaknya pohon. Banyaknya pohon saya hitung dulu ya. Berarti 110 dibagi 2, ini sama dengan 55, kembali menjadi 55 lagi. Ya, jadi biaya sama dengan 55 dikali 250.000 harusnya. Ya, sama dengan ya 55 dikali 250.000. Ya. Ini sama dengan 13.750.000. 13.750.000. Ya. Nah, enggak ada. Taman bermain berbentuk persegi panjang ukuran ini. Di sekeliling lahan ditanami pohon cemara dengan jarak 2,5. Oh my god, 2,5. Ya, makanya gak ada jawabannya ya. 2 kali melakukan kesalahan. Sebentar ya. Maaf, agak kurang fokus ini. 2,5. Ya, 2,5 meter. Sekarang 110 dibagi 2,5 dulu. 110 ya dibagi 2,5. Ini akan menjadi keliru dikali. 110 ya dibagi 2,5 sama dengan 44, sama dengan 44. Ya. Nah, biaya adalah 44 dikali 250.000. Oke, sama dengan 44 dikali 250.000. Nolnya kurang 1. Ya, 11 juta. Sebelah lah ada. Kalau memang benar ya ada ya. Nomor 29 sekarang. Nomor 29. Oke. Rio membuat 12 pot tanaman berbentuk kerangka prisma. Ya, 12 pot tanaman kerangkanya saja ya. 12 pot tanaman berbentuk kerangka prisma. Alas prisma berbentuk belah ketupat. Jadi alasnya berbentuk belah ketupat seperti ini. Ya. Ya. Ini adalah belah ketupatnya. Alas prisma berbentuk belah ketupat. Di sini adalah prisma. Prisma itu alas dan atapnya sama. Kalau limas alas dan atapnya beda. Nah, ini bentuknya seperti ini juga. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Alas prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang rusuk alasnya adalah 30. Di sini rusuknya masing-masing 30 dan tingginya adalah 50. 50. Bahan untuk membuat kerangka prisma dari aluminium ya. Membuat 12 pot ya, nanti N-nya sama dengan 12, jangan sampai lupa. Aluminium, jika harga aluminium per meter adalah 40.000 ya, maka biaya minimum untuk kerangkanya butuh berapa?
30 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 30 dikali 8 ditambah tingginya adalah 50 kali 4. Tingginya 4 ya. 50 kali 4. Jadi kerangkanya, bukan keliling, ini kerangka KR. Ini butuh 30 kali 8. 3 kali 8 240 ya. 240 ditambah 50 kali 4 200 ya. Jadi 440 cm ya. Jika aluminium per meter harganya 400.000, berarti ini adalah 4,4 meter. Jadi biaya adalah 4,4 dikali, hampir lupa ya, N-nya 12 ya. Jadi ada 12-nya ya. 12 kali 4,4 kali 40.000 ya. Jadi saya pakai kalkulator. 12 kali 4,4 ya dikali 40.000. Kebanyakan. Nah, 2.112.000. 2.112.000. Betul ya? Cek. Oke. 2.112.000. Sekarang nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Alas gambar bangun di atas berbentuk persegi. Ya, di sini 16, berarti di sini 16. Luas permukaan bangunan. Ini terdiri dari luas alas tambah 4 kali luas tembok ya, ditambah di sini 4 kali luas segitiga ya. Jadi luas total ya. Jadi luas alasnya adalah 16 kali 16, luas temboknya adalah 16 kali, nah ini 16 kali 12 ya, berarti tingginya di sini adalah 18 kurangi 12 yaitu 6 ya. Kita tinggi segitiganya kita hitung, T-nya di sini 6, di sini separuh dari 16 adalah 8. Ini triple Pythagoras, berarti tingginya adalah 10. Jadi luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah di sini panjangnya adalah 16 kali 16, tingginya adalah 10. 10 dikalikan jadi setengah kali 16 8, 8 kali 10 adalah 80 ya. Berarti luas temboknya dulu ya. Luas temboknya tadi adalah 12 kali 16 ya, kali 16 kali 4, jangan lupa. Di sini dikalikan 4. Ya. 4 kali 12 kali 16. Terus luas segitiganya 4 kali 80. Oke. Jadi di sini 16 kali 16 256 kalau nggak salah ya. 16 kuadrat ya, 256 ditambah 4 kali 12 kali 6 ya, 4 kali 12 kali 6 sama dengan 288 ya, ini 6 tadi ya, tambah 4 kali 80 320 sama dengan 288 ditambah 256 ditambah 320, ini sama dengan 864. Nah, kok ada yang kurang? Alas gambar alas gambar bangun di atas berbentuk persegi. Luas permukaan bangun adalah, sudah benar ya? Luas alasnya ini ditambah 4 kali luas tembok. Temboknya adalah 16 kali 12. Ya ampun, ini 6 ya, harusnya 16. Salah. Ya, ini 16. Kurang belasnya. Oke, masih ada yang salah. Ini saya edit. Del. Sudah pakai kalkulator, ternyata salah nulis ya. 4 kali 12 kali 16. Ya, sama dengan 768 kalau ditambahkan ini akan menjadi ditambah 256 ditambah lagi 320 sama dengan 1344.
1344. Nah, kalau ini ada. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut panjang DC, panjang dari D ke C. Di sini kita kasih garis bantu di sini yang sejajar ya. Ya, sehingga kita fokus pada segitiga. Nah, di sini akan saya ulang segitiganya adalah segitiga ini. Ya, kita yang ditanya adalah segitiga. Panjang DC. Ya, oke. Nah, di sini adalah X misalnya. Di sini adalah sebentar DC. Yang paling enak saya pakai apa gitu loh. Apa saya lanjutkan saja segitiganya? Oh, saya lanjutkan aja. Ini lebih enak kalau ini saya lanjutkan gini. Ya, set. Nah, jadi ada banyak cara. Dilanjutkan gini, misalnya saya pakai di sini adalah X. Ya, untuk mencari DC saya nyari X dulu yang paling enak. Ya. Jadi nyari X dulu. Ya. Di sini segitiga ini misalnya T. Kalau saya bikin segitiga yang pertama, ya, di sini adalah E, di sini adalah F, di sini adalah T, maka panjang ini adalah 9,6 dan panjang ini adalah 6 tambah X. Ya. Terus segitiga kedua yang agak besar. Oke. Di sini adalah 12, ya. Kemudian di sini 6 tambah 9 adalah 15, jadi ini 15 ditambah X, ya. Nah, maka X-nya di sini akan ketemu. Jadi di sini adalah A, di sini B, di sini T. Kita mencari X-nya dulu. Jadi 6 tambah X dibagi 9,6, ini dibagi ini akan sama dengan ini bagi ini ya. Sama dengan 15 tambah X dibagi 12 ya, sini bagi sini sama dengan sini bagi sini, dikalikan silang 6 kali 12 atau 12 dibagi 9,6, siapa tahu bisa 12 dibagi 9,6, saya tahu angkanya enak, 2,5. Boleh sih ya, biar nggak ada komanya saya kalikan aja deh 6 kali 12, 6 kali 12 ya, 6 kali 12 sama dengan 72. 72 tambah 12 ada komanya juga ya, percuma ya. Ya sudah, menghindari koma tetap ketemu koma ya. 9,6 kalikan ini jadi koma. Tapi angkanya menjadi lebih besar. Mending saya bagi dulu aja ya. Tadi sudah benar. Ya, lebih enak. Ini dicoret 12 bagi 9,6 ya. 12 dibagi 9,6, angkanya memang tidak enak ya, 1,25 dikalikan silang 1,25 kali 6 ya, kali 6 sama dengan 7,5 ditambah 1,25 X sama dengan 15 ditambah 1,25 X enggak, 15 tambah X tambah X, ini apa adanya ya, nggak usah dikalikan, ini kan sudah habis ya, tinggal 1 X. Kemudian X nya saya pindah ke sini, 15,7,5 adalah tetap 7,5, jadi 1,25 di sini saya 7,5 nya ininya X nya yang ke sini ya, menjadi 0,25 X sama dengan 7,5, maka X nya adalah 7,5 dibagi 2,5 atau 7,5 kali 4 ya, dikalikan 4 sama dengan 30, X nya sama dengan 30. Nah sekarang saya sudah punya X nya 30, maka saya dapat menggambar DCT ya. Di sini adalah D, di sini C, di sini T
Maaf, di sini D-nya. Nah, ini yang akan saya cari. Ini adalah L misalnya, dan di sini adalah X. Nah, di sini 15 tambah X berarti 15 tambah 30. Ya, jadi panjangnya di sini adalah 45, ya. 15 ditambah 30 adalah 45. Kita bandingkan, ya. X-nya sama dengan 30 di sini. Jadi L dibagi 12, L dibagi 12, ya, L dibagi 12 sama dengan 30 bagi 45. Sama dengan 30 bagi 45. 30 bagi 45 sama-sama bagi 15 dapat 2, bagi 15 dapat 3. 12-nya dengan 3 dicoret dapat 4. Maka L-nya di sini adalah 4 kali 2 adalah 8. Ya. Tepat ya, 8. Ini ya termasuk HOTS. Nomor 32, luas bangun ABCD adalah, kita akan mencari luas bangun ABCD. ABCD ini adalah kesebangunan, ya. Jadi di sini yang 10 di sini ya. Oke. Bangun yang kecil saya kasih garis merah ya, untuk membedakan saja. Bangun yang kecil akan saya kasih garis merah. Ya, yang besar berarti yang enggak saya kasih garis merah. Ya. 10 itu yang mana? 10 itu yang ini apa yang ini ya kira-kira? Ya, mungkin yang bawah ya, 10 kelihatannya. Jadi yang kecilnya 10, 13, 15. Yang besar berarti kalau ini 26, 13 kali 2 adalah 26. Ya, berarti ini adalah 20. 10 kali 2 adalah 20. Berarti ini panjangnya dari sini ke sini adalah 15 kali 2 adalah 30. Kan sebangun. Ya, luas bangun A, B, C, D. Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar. Di sini sisi sejajarnya adalah 20 tambah 30. 20 tambah 30 dibagi 2 kali tingginya di sini. Nah, tingginya di sini adalah, nah ini tingginya yang belum ada. Kita pakai di sini 10, 13, 15. Enaknya pakai yang mana ini? Pakai ini aja. Saya akan pakai garis hijau ini untuk tingginya. Tinggi di sini. Di sini 10 di sini 15. Enggak mungkin. Masa 10 segini, 15 segini? Enggak mungkin. Ya, pasti 10 itu adalah di sini. Ya, pasti 10 di sini posisinya. Ntar, jadi ini ada sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin di sini 10, di sini 15. Mungkin sih ya. Mungkin. Saya yang salah mikir. Jadi saya batalkan mungkin. Ini 10 kan lebih pendek dari 15 ya. Nah, di sini benar berarti 10 bukan di hijau situ ya. Ya, benar di sini. Benar ini 10. Saya mikir kenapa tadi. Ya, kalau di sini 10, sini 15 berarti sini 5 ya. 5 13 pasti ini 12, di sini 12. Kalau di sini 12 ini 2 kalinya. Ya, berarti 24 ya. Jadi tingginya adalah 24. Oke. Di sini dicoret dapat 12. Maka 20 tambah 30 50. 50 kali 12 adalah 600. Nah, ini ada. Banyaknya pasangan segitiga yang kongruen. Nah, ini harus hati-hati ngitungnya ya. Segitiga yang pertama adalah yang saya kasih warna hijau. Ya, warna hijau di sini. Ini kongruen pasti. Ya, jadi ada 1. Jadi saya gambar ulang di sini biar tidak lupa. Ya, biar tidak lupa. Ini yang hijau ini sudah kita gambar. Ya. 1, terus saya akan pakai warna lain, warna merah. Segitiga yang kongruen. Jadi segitiga ini dengan ini ya. Jadi yang hijau ini akan saya centang segitiganya, segitiga ini dan ini pasti kongruen.
Terus kemudian kita cari lagi pakai warna merah. Segitiga yang kongruen ini, segitiga ini ya dengan segitiga ini. Ini kongruen juga. Jadi yang merah ini adalah segitiga yang modelnya seperti ini. Ya. Kemudian kita cari lagi ya. Warna biru sekarang. Segitiga apa lagi? Segitiga yang gini. Nah, ini yang bentuknya seperti ini. Yang bentuknya seperti ini. Ya, di sini sama di sini. Berarti sudah ada 3. Terus ada lagi enggak ini? Sudah biru. Ini sebagai alas. Nah, ada segitiga yang saya kasih warna ungu, segitiga besar ini, atau hitam saja, segitiga besar ini, ya, dan segitiga besar ini, ya, ada 4 ya, segitiga yang besar, ya, bentuknya gini, ya, jadi ada 4 macam, ini sebagai alas sudah, ini sebagai alas sudah, terus ini yang tanpa alas sudah, ya, yang bawah alas sudah, yang atas sudah. Oh, ya ampun, ini kan sudah merah, kenapa saya bikin biru lagi? Bentar, merah dan biru itu overlapping ya. Ya, nah merah dan biru ini kan overlapping, kenapa saya tulis 2 kali? Ya jangan, yang biru enggak ada, yang biru belum, berarti enggak valid biru tadi. Ya, berarti sama ini, sama yang besar ini aja. Jadi ini sebagai alas sudah, yang ini yang gantung ini sudah, yang bawah sebagai alas sekarang. Ya, segitiga besar ini sekarang dengan segitiga besar ini. Jadi ada 3 aja. Ya, segitiga besar ini. Ya, segitiga besar ini. Ya, jadi ada 3 bentuk. Ya, ternyata yang merah tadi dan yang biru pertama tadi sama. Ada lagi apa? Enggak ada. Sudah, memang 3. Selanjutnya akan saya kerjakan pakai merah. Yang ini perhatikan gambar. Jika panjang jari-jari adalah 21, di sini jari-jarinya adalah 21, ya berarti ini kesininya juga 21 ya, 21, berarti tingginya adalah 61 dikurangi 21, di sini tingginya 40, ya dari sini ke sini 4 adalah 40, ya. Kemudian jika panjang, maka volume benda tersebut, volume adalah volume tabung, ya. Ditambah volume setengah dari volume bola, ya. Jadi volume tabung adalah luas alas kali tinggi, sedangkan setengah volume bola adalah 4/3 pi r pangkat 3. Maka luas ini r-nya adalah 21, ya, luas alas adalah pi r kuadrat kali t, ya, ditambah di sini 2-nya dengan 4 bisa kita coret 2/3 pi r pangkat 3. Kita masukkan angkanya, ya. Jadi luas alas kali tinggi. Oke. Di sini pi-nya 22/7, 22/7, r-nya di sini adalah 21 ya. Dikali 21 kali 21 dikali tingginya adalah tinggi dari tabung adalah 40. Ya, ditambah 2/3 kali 22/7 kali, nah di sini R-nya pangkat 3, 21 kali 21 kali 21. Kita coret dulu yang bisa dicoret, ya. 7 dengan 21 di sini dapat 3, di sini 7 dengan 21 adalah 3, atau gini aja, langsung 21 itu kita coret dengan 7 dan 3. Habis. Ya. Jadi luas yang pertama kita kalikan saja, kita kalikan 22 dikali 3 dikali 21, ya, 22 kali 3 kali 21 kali 40, kali 40. Kita cek 22 kali 3 kali 21 kali 40 sama dengan 55440, ya, 55440, ya, ditambah ini kita kalikan sekarang 2 kali 22 adalah 44,
44 kali 21 kali 21 kali 21 kali 21. Ya, 44 kali 21 kali 21 sama dengan 19404. 19404 kalau kita ditambah 55 44 0, di sini akan menghasilkan 74844. 74844. Ada ya yang C. Selanjutnya kita akan menghitung ya nomor 35. Nomor 35, perhatikan gambar luas permukaan benda di samping ya. Luas permukaan adalah luas alas ditambah luas selimut ditambah luas selimut kerucut. Ya. Luas selimut ini kalau ini saya lebarkan, ini akan menjadi seperti ini, akan jari-jarinya akan jari-jari ini ya. Jaring-jaringnya akan saya anukan gini. Ya. Jadi ini ada luas juring, ada luas persegi panjang dan luas lingkaran. Dengan jari-jarinya adalah 7, ya, tingginya adalah 8. Nah, di sini S-nya garis pelukisnya di sini 7, 32 dikurangi 8 adalah 24. Ya, 7 24 ini pasti 25. Di sini adalah S-nya. Ya. Jadi luas permukaan ini adalah luas alas adalah pi r kuadrat ditambah luas selimut tabung ini adalah keliling lingkaran dikali tinggi. Ya, adalah keliling lingkaran dikali tinggi. Keliling lingkaran adalah pi r kuadrat, 2πr maaf, 2πr dikali tingginya adalah T. Ya, ini adalah keliling lingkaran dikali tinggi 2πr dikali T. 2πr kali T ditambah luas selimut kerucut adalah PRS. Ya. Di sini R-nya adalah 7, ya, jadi langsung saja 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali tingginya adalah 8 tambah 22/7 kali 7 kali selimutnya adalah 25, ya, panjang pelukis bukan selimut. Di sini simbolnya adalah S. Yang bisa kita coret, terus kita kalikan. 7 dengan 7 ini kita coret, 7 dengan 7 kita coret, 7 dengan 7 kita coret. Di sini berarti 22 kali 7. Ya. 22 kali 7. Ini adalah 154. Ini 44 kali 8 berarti. Tambah 44 kali 8. Ya, sama dengan 352. Ditambah 22 kali 25. Ditambah clear dulu 22 kali 25 ini akan menghasilkan 550. 550 ini kalau dijumlah ya 550 tambah 352 ditambah 154 sama dengan 1056. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan, perhatikan gambar berikut. Ya, jika panjang jari-jari OP 21, dari OP ini adalah 21, ya, maka panjang busur PH di sini berapa? Ya. Dalam A. Di sini A ya, di sini A. Oke. Hasil dalam A. Ini adalah 2A. 2A. Hasil dalam A. Kita coba aja. Panjang busur ya adalah theta. Ya, theta adalah sudutnya, berarti di sini 2 alfa atau 2A ya, dibagi 360 derajat ya, dikali keliling lingkaran. Sama dengan 2A bagi 360 berarti A per 180. Keliling lingkaran adalah 2πr berarti 2 kali 22/7 ya dikali 21. Di sini dicoret dapat 3. Maka di sini 2 dengan 3 adalah 6 ya.
6 ini dicoret dengan 18 jadi 3. Berarti A per 30 dikali 22. Sama-sama dibagi 2 menjadi 11. Ya, jadi 11A per 30 bagi 2 adalah 15. Ya, 11 per 15 A. Yang B berarti. Kemudian kita akan nomor 36 37 sekarang. Nah, pengunjung perpustakaan selama 5 hari dalam minggu pertama bulan Januari disajikan dalam diagram berikut. Oke. Jadi selama 5 hari. Nah, ini Kamis, Rabu belum ada. Jika rata-rata pengunjung tiap hari adalah 64, jadi rata-rata pengunjung adalah 64, maka banyak pengunjung pada hari Rabu. Di sini berapa? Di sini yang jelas adalah 4, di sini adalah 7, di sini adalah 6, di sini adalah 8. Kalau kita jumlahkan, di 6 ini adalah 10, ya. 7 tambah 8 adalah 15. 15 ini anggap saja N. Kita belum tahu N itu berapa. Ini kalau tambahkan ada 25. Jadi frekuensi, ya, sigma frekuensi atau total frekuensinya adalah 25 ditambah N. Ya, dibagi di sini adalah 5 hari. 1 2 3 4 5 dibagi 5. Ya, jadi nanti rata-rata ini adalah sigma F 25 tambah N dibagi 5. Ya, 5 dikalikan 64, kita kalikan 64 dikali 5, ya, ini akan sama dengan 320. 320 sama dengan 25 tambah N. N adalah banyaknya ini, ya, banyaknya frekuensi di sini. Oke, sekarang ada sesuatu yang salah kelihatannya ini. Bentar. Rata-rata adalah sigma F dibagi N itu sama dengan, jika rata-rata pengunjung tiap hari adalah, enggak mungkin, ini 4, 7, 6, 8, rata-ratanya kok 64. Jumlah pengunjung, dalam puluhan, oh my god, dalam puluhan ya, 40, berarti 70, 60, dan 80. Makanya ini 250 pasti ya, ini masuk akal, ini 250, berarti N-nya 320, N sama dengan 320 dikurangi 250. 320 dikurangi 250. Nah, ini baru masuk akal, 70. Ya. Dalam puluhan. Oke, nomor 38 sekarang. Ya. Nilai rata-rata matematika siswa wanita adalah 75. Rata-rata dari siswa wanita adalah 75. Dan siswa pria nilai rata-ratanya 71. Rata-rata dari siswa pria adalah 71. Sedangkan nilai rata-rata keseluruhan dalam kelas adalah 74. Ya, pria tambah wanita sama dengan 74. Jika di dalam kelas tersebut terdapat 32 siswa, salah tulis saya. Ini adalah 32 berarti. Jadi rata-rata dari pria tambah wanita adalah 74. Ya. Jika dalam kelas tersebut terdapat 32 siswa, ya ini 32 siswa, maka banyak siswa pria. Yang ditanyakan adalah siswa pria. Ini saya minggirkan dulu. Akan agak panjang sedikit ini nanti. Oke, yang ditanyakan adalah siswa pria. Maka 74 ini adalah banyaknya rata-rata pria dikalikan banyaknya pria ditambah wanita dikali rata-rata dari wanita, ya, dibagi pria tambah wanita. Yang ditanyakan adalah pria, ya, pria, maka wanita dinyatakan dalam pria, ya, maka wanita sama dengan 32 min pria. Maka ini nanti akan menjadi pria dikali rata-rata pria. Di sini adalah, ini 74-nya nanti ya. Rata-rata dari pria adalah 71. Ditambah wanita, ini adalah 32 dikurangi pria. Ya, dikalikan rata-rata wanita adalah 75. Dibagi dengan pria tambah wanita adalah 32.
Sekarang 32 saya kalikan 74. Ya. 32 saya kalikan 74 akan sama dengan 32 kali 74 ada 2368, 2368. 2368 sama dengan 71 pria ditambah 75 kali 32 sekarang. 75 tambah 32 kali 32. 75 kali 32 di sini sama dengan 2400 dikurangi 75 pria. Ya, maka di sini akan saya pindah ke kanan, berarti 368 dikurangi 2400 ya. Di sini 2368 dikurangi 2368 ya sama dengan berarti minus 32 ya. Minus 32 sama dengan 71 kurangi 75 adalah minus 4 pria, maka pria sama dengan min 32 dibagi min 4 adalah 8. Prianya 8. Kemudian nomor 39, peluang. Oke, saya kerjakan. Sebuah dadu dan dua uang logam dilemparkan bersama-sama gelodak. Jadi ada sebuah dadu dan dua uang logam. Nah, uang logamnya ada 2. Oke. Ini dadu ini bisa berangka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan dua uang logam ya, ini dua uang bisa angka dan gambar, bisa angka-angka atau angka-angka dulu aja ya, angka gambar gitu. Jadi ada 4 kemungkinan, angka gambar, terus gambar angka. Jadi di sini ada 4 kemungkinan untuk uangnya dan ada 6 kemungkinan untuk dadunya. Ya, seperti ini. Ya. Oke, saya akan mengerjakan pakai warna lain kalau gitu, warna coklat. Ya. Sebuah dadu dan dua uang logam dilempar bersama-sama. Jika permukaan uang logam dinyatakan dalam A dan gambar, maka banyaknya anggota ruang sampel, ya banyaknya kotaknya. Ya, di sini 1, 2, 3, 4 dikali 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Ternyata lebih mudah dari yang saya bayangkan. Saya kira ruwet gitu. Sudah saya siapkan kotak-kotak, ternyata tidak dipakai untuk apa-apa, buat hiasan aja. Ya sudah. Panitia ulang tahun menyediakan balon warna-warni. Banyak balon disajikan dalam diagram berikut. Ya, setiap peserta yang hadir diberikan sebuah balon. Rahmadi ya menghadiri acara tersebut. Peluang Rahmadi mendapatkan balon warna kuning atau biru. Kalau atau ditambah, ya kuning itu berapa? Ya, kuning itu adalah 3. Ya. Sedangkan biru adalah 2. Ya, jumlah seluruh balon kita hitung dulu. Di sini ada 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah berarti ini 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5. Ya. Saya hitungnya pakai warna coklat. 6 tambah 5 adalah 6 tambah 5 itu 11, 11 tambah 3 adalah 14, 14 tambah 3 adalah 17, 17 tambah 2 19, 19 tambah 4 adalah 23, 23 tambah 2 adalah 25, 25 tambah 5 30. Jadi NS-nya adalah 30, sedangkan NA-nya adalah 3 tambah 2 adalah 5. Peluang itu rumusnya NA dibagi NS. Ya, NA-nya adalah 5, NS-nya adalah 30, sama-sama bagi 5, 1/6.
6 dan jawabannya adalah yang A. Oke, ini sudah 40 soal kita bahas ya. 41 kan enggak ada. Ini sudah tanda berakhir. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Jadi tunggu aja update video berikutnya. Untuk link playlistnya ada di bawah. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.